hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar, untuk saat ini kami sudah dapat tersambung dengan beliau, Ustadz Khairul Amin. Dan pagi hari ini kita akan bahas terkait dengan hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Selain ada hak, tentunya nanti juga akan ada kewajiban. Nah, seperti apa di dalam perspektif Islam? Kami akan langsung menuju kepada beliau. Untuk Anda yang ingin bergabung, boleh silakan di 0248316686 atau di 0816666886 untuk pesan singkat dan WhatsApp kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat ya Ustaz untuk pagi hari ini? Alhamdulillah, kabar sehat, baik. Alhamdulillah, baik. Iya Ustaz, pagi hari perbincangkan satu topik untuk dapat dikaji lebih dalam lagi sampai nanti jelang pukul 6. Ini kaitannya dengan hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Silakan Ustaz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, rasulullah ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur muwajahah kembali lewat RRI Pro 1. Alhamdulillah, saat ini kita diberikan nikmat oleh Allah, yaitu berupa hujan. Akan tetapi di sisi lain juga kita sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa adanya musibah ya yang sedang menimpa negeri ini. Akan tetapi mudah-mudahan dengan adanya usaha kita, ikhtiar kita, dan doa kita, semoga musibah yang ada pada kita di negara kita akan segera berlalu insya Allah, seiring dengan bulan suci Ramadan ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengkaji lebih lanjut tentang hak-hak seorang muslim terhadap. Jadi di ini kita akan menyampaikan tentang kita sebagai seorang muslim yang setiap hari itu kita bersosial dengan, tentunya dalam hal ini yang lebih penting adalah bagaimana bersosial dengan sesama muslim, bagaimana kita bergaul, bersosial di masyarakat, terutama terhadap seorang muslim. Orang muslim dengan muslim yang lain itu sangat-sangat peka sekali, sehingga ketika seorang muslim bertemu dengan muslim yang lain itu kewajiban dan hak masing-masing ya. Melihat dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan muslim yang lainnya itu dianjurkan selalu memberikan hak dan kewajiban. Salah satu daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam kitab Bulughul Maram, yaitu hadis yang ke-1447, beliau bersabda, an Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi sittun, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza stansohaka fa'ansohu, hamidallaha fasammithu, wa idza marido fa'udhu, wa idza mata fattabi'hu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, hak seorang muslim kepada muslim yang lain itu ada 6. Yang pertama yaitu fasallim alaih. Jikalau kamu bertemu kepada muslim yang lain, ucapkanlah salam. Yang pertama, kita diperintahkan wasallam ketika kita berjumpa kepada saudara kita muslim, maka kita diperintahkan untuk mengucapkan salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama kali mengucapkan salam ketika berpapasan dengan sahabat. Jadi Rasulullah ketika bertemu dengan sahabat itu, Rasulullah sebelum sahabatnya itu mengucapkan salam, itu Rasulullah sudah terlebih dahulu mengucapkan. Rasulullah tetap menjadi orang yang terbaik, dan beliau langsung memberikan tuntunan kita berusaha supaya menjadi orang yang dalam kita itu mengucapkan salam seperti itu. Jadi pertama yang dianjurkan adalah kita diperintahkan oleh Allah menebarkan salam, yaitu lewat hadis Rasulullah ini, fasallim alaih. Jadi ketika kita bertemu dengan seorang muslim, kita diperintahkan untuk mengucapkan kita. Dalam konteks ini, redaksi yang biasa kita gunakan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Nah, untuk yang menjawab itu diperintahkan untuk juga lebih baik lagi. Misalnya saudara kita mengucapkan atau kita mengucapkan Assalamualaikum seperti itu, maka yang diberi salam menjawab dengan yang lebih baik lagi, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa idza khuyyitum bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu dengan penghormatan kepada seseorang, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik lagi. Misalnya kita mengucapkan lebih baik menjawab dengan yang lebih baik, ya, warahmatullah, seperti itu. Nah, kalau di Assalamualaikum warahmatullah, ya sebaiknya kita juga menjawab lebih baik lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita itu sering kadang-kadang sampai panjang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi terkadang kita menjawab dengan ucapan salam, Waalaikumsalam, gitu ya. Tentunya ini kurang sempurna, ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita bisa berusaha untuk menjadi orang yang pertama menebarkan keselamatan, yaitu dengan salam. Dan kita jika salam kepada orang lain, penghormatan yang lain, dan sebagainya. Dan ini berlaku tidak hanya salam saja, misalnya oleh orang itu oleh-oleh misalnya, ya, contoh misalnya martabak telur, fahayu bi ahsana minha, juga harus membalasnya dengan ya, kalau kemarin kita diberi martabak telur, maka boleh jadi besok telurnya 1 kilo misalnya, atau mungkin dengan ditambah dengan makanan-makanan yang lain seperti itu. Auruduha, setidak-tidaknya itu dengan pembalasan yang sama, ya. Yang sama itu ya martabak dibalas dengan martabak atau yang sejenisnya, yang nilainya itu sama, setidak-tidaknya seperti itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi, setidak-tidaknya sama seperti itu. Yang kedua, kita diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kita mempunyai kewajiban untuk mendatangi
undangan apa saja, mungkin di kampung ada pajatan, mungkin ada tahlilan, manakiban, maulid, kenduren, arwah jamak, ya, walimatul khitan, walimatul arus, atau mungkin undangan rapat RT, jumpa warga misalnya, atau ibu-ibu mungkin ada PKK, ada dawis, seperti itu ya. Itu maka undangan-undangan seperti itu, maka jika kita tidak ada halangan, maka datanginya. Termasuk mungkin kondangan juga wajib untuk mendatanginya jikalau kita memang mendapatkan undangan. Atau mungkin ketika diundang dengan sapaan misalnya, ya, misalnya saya diundang misalnya Ustadz Amin atau misalnya, maka saya menjawab karena siapa saja yang diundang seorang muslim yang lain, maka dia harus fa'ajibhu, maka dia harus menjawab. Tidak boleh jaga imet ya. Kita harus siapa saja yang memanggil kita dengan catatan tidak ada halangan. Menarik ya Mbak ya, tentang untuk orang yang memanggil dan orang yang menjawab panggilan itu. Satu hari itu ada seorang pemuda ngetes ya, atau ya karena kealiman atau bin Hambal, panggilan yang sangat kasar. Hei Imam Ahmad, kamu aku panggil untuk datang di. Maka pemuda ini ketika dia berpapasan di jalan, pemuda ini langsung pulang dan Imam Ahmad kemudian mengikuti anak muda ini sampai di rumahnya. Sampai di rumahnya mengatakan, hei Imam Ahmad bin Hambal, kembalilah, aku hanya memanggilmu saja. Ketika dia Ahmad bin Hambal itu sudah dalam perjalanan gitu ya, kemudian ke sana lagi menjemput Imam Ahmad bin Hambal, dan anak muda ini Ahmad bin Hambal, aku panggil ke rumahku sekarang. Ketika Ahmad bin Hambal datang lagi, maka pemuda tadi mengatakan lagi, memanggilmu saja, tidak ada keperluan apa-apa, silakan pulang. Sampai kemudian dipanggil lagi sampai 3 kali. Jadi Imam Ahmad bin Hambal ini selalu mendatangi panggilan anak muda ini. Sampai kemudian anak muda ini bertanya, wahai Imam Ahmad bin Hambal, kenapa aku panggil 3 kali, kenapa engkau selalu datang? Dan padahal tidak ada apa-apa, tidak ada maksud apa-apa dariku, aku hanya memanggil saja, tapi kenapa engkau mau datang? Maka Imam Ahmad bin Hambal menyampaikan, aku hanya melaksanakan kewajiban muslim. Kau muslim, aku muslim, kau panggil aku datang untukmu, dan itu saja. Tidak ada kecuali aku menjawab panggilan seorang muslim. Ternyata Imam Ahmad bin Hambal luar biasa. Dalam Imam Ahmad bin Hambal tidak jaim sama sekali, tidak marah, justru dipanggil 3 kali seperti diremehkan, dibuat mainan oleh anak muda ini, tapi selalu datang dan memenuhi panggilan dari anak muda ini. Maka kemudian anak muda ini menangis, kemudian dipeluklah Imam Ahmad bin Hambal, dia istighfar, minta maaf kepada Imam Ahmad bin Hambal, dan anak muda ini mengatakan, wahai Imam Ahmad bin Hambal, engkau adalah betul-betul orang yang baik, yang tulus, yang ikhlas. Kemudian anak muda ini hari itu juga menjadi murid Imam Ahmad bin Hambal. Ini menunjukkan bahwa betapa orang-orang terdahulu, guru-guru kita, ulama-ulama kita, itu sangat-sangat mengamalkan apa yang menjadi sabda Rasulullah SAW. Undang oleh seseorang, maka kita harus mendatanginya. Barangkali kemungkinan tidak
bisa melaksanakan itu. Kali kita dipanggil oleh orang, kemudian kita datang, yang manggil mengatakan aku tidak ada perlu apa-apa kecuali hanya memanggilmu, maka kita pasti akan marah. Tapi guru kita, imam kita, ya para ulama-ulama kita ternyata memberikan contoh yang baik supaya kita tetap memenuhi undangan saudara kita. Luar biasa. Kemudian yang ketiga itu apabila maka berikanlah nasihat itu kepadanya. Wa idas tang sohaka faangsohu. Jadi kalau ada orang itu datang untuk curhat, untuk minta solusi, ya, untuk minta saran, maka kita harus memberikan nasihat, saran itu kepada saudara kita. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barangkali saudara kita itu bisa menyelesaikan sendiri urusannya, akan tetapi mereka, saudara kita, membutuhkan kita untuk sharing misalnya dalam suatu persoalan, maka kita harus bantu saudara kita itu untuk bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Ya, masalah juga ada dua, ya, ada masalah pribadi atau masalah yang umum, ya. Masalah pribadi mungkin ya dirinya, keluarganya, masalah-masalah ekonomi, dan mungkin masalah keagamaan yang perlu ditanyakan. Hal ini kita tidak boleh mengelak dan kita harus memberikan solusi kepada orang lain supaya kita menjadi orang yang bermanfaat. Dan ingat, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Sehingga ya ketika ada orang meminta nasihat kepada kita, ya kita beri saudara kita. Ya tadi ya, tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kemudian yang keempat ya, apabila dia fahamidallaha fashamidhu, apabila dia izin, ya, lalu kemudian memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah yarhamukallah, ya. Wa idza atasa fahamidallaha fashamidhu. Fashamidhu itu maka balaslah kalimat alhamdulillah itu, dan kalimat alhamdulillah itu kita balas dengan yarhamukallah. Dalam keterangan yang lain, setelah kita mengucapkan yarhamukallah, maka kemudian yang bersin juga menjawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, sudah sampai situ tidak ada jawaban lagi. Tapi kalau jawab terus kan akhirnya nggak selesai seperti itu. Jadi yang alhamdulillah, kemudian yang mendengar itu yarhamu, kemudian yang bersin menjawab lagi ya balakum. Andai kata tidak pakai wa yuslihu balakum ya yahdikumullah gitu ya. Jadi ini adalah tuntunan dari Rasulullah SAW kepada dari seorang muslim kepada muslim yang lain. Ini menunjukkan bahwa kita itu diperintahkan untuk peduli kepada sesama, bahwa al-mu'minu al-muslimu akhul muslim, bahwa seorang muslim yang satu dengan yang lain itu adalah saudara. Itu ada di konteks 6 perkara ini ya. Salah satunya tadi ketika bersin saja, ketika yang bersin mengucapkan alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Ketika yang bersin mengucapkan kita sudah yarhamukallah, maka yang bersin menjawab dengan yahdikumullah. Ini menunjukkan kepedulian daripada muslim yang satu kepada muslim yang lain. Kemudian yang kelima, apabila dia sakit maka jenguklah dia. Wa idza marada, saudara kita yang sakit maka jenguklah. Ya, tentunya jenguk ini sebetulnya konteksnya itu adalah mendoakan ya. Andai kata misalnya berjauh ya lewat video call, lewat WA, atau lewat ya media-media yang ada. Nah, sekarang ini kan banyak ya, ketika ada pemberi WA grup si A, si B, si C itu sakit, maka kemudian kita doakan bersama-sama kan, biasanya kita lewat tulisan, kemudian diaminkan oleh anggota juga bisa, walaupun beda-beda kan, tetapi tulisan barangkali juga mewakili doa ya. Saya yakin
dari semua anggota grup itu, dari mereka pasti ada yang betul-betul meniatkan diri untuk mendoakan. Apalagi itu sudah sehari itu sudah berapa kali gitu ya. Nah, jadi ini harus kita gunakan ya media yang ada untuk saling mendoakan. Tapi langsung datang ke tempatnya ya. Kalau semua lewat media sosial semua, nah, nanti tidak ada yang meneruskan silaturahim, artinya tidak ada yang datang untuk menjenguk ya. Yang dekat menjenguk, yang jauh mendoakan lewat media. Kemudian yang keenam, yang terakhir, yaitu wa idza mata, apabila saudara kita itu meninggal dunia, maka antarkan sampai ke pemakaman. Ini artinya kita sebagai seorang muslim, kalau mendengar saudara kita yang meninggal dunia, kita ikut prihatin, takziah, kita ikut bela sungkowo ya, bela sungkowo, dan kita diperintahkan untuk mengucapkan tarjih, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Nah, ini sudah dilakukan Mbak ya setiap hari, walaupun kadang-kadang tidak maksimal, tapi 6 hak terhadap muslim lainnya itu alhamdulillah sebetulnya di Indonesia ini sudah setiap hari kita laksanakan ya, seperti itu. Dan kalau sekarang ini sedang digalakkan jaga jarak gitu ya, atau sosial seperti ini harus menyesuaikan ya, menyesuaikannya ya sesuai dengan protokoler medis yang ada. Misalnya kalau yang sakit corona terus lewat media ya, karena kita tidak boleh masuk di area karantina itu. Nah, misalnya seperti itu. Kalau ketemu ya ketemunya ya tentunya nanti kalau sudah sehat kembali. Kemudian kalau mengundang ya tentunya yang undang juga harus harus tahu ya, kalau ini memang untuk mendekat ya pokoknya lewat video call juga itu mewakili daripada ketemuan. Seperti itu Mbak kira-kira. Iya. Iya. Oh iya. Saya